Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita cintai karena Allah, sahibul bait kita Uni Wiwi ya, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, rumahnya kita jadikan tempat kita berkumpul untuk talabul ilmi. Semoga penghuni rumah ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikokohkan iman Islamnya. Allah Subhanahu wa taala dikokohkan iman Islamnya. Kemudian Allah sahkan lahir batin ya Uni beserta keluarga, anak cucu mantu ya Uni ya. Kemudian mudah-mudahan Safira memiliki kesenangannya, amin ya. Juga semoga teman-teman yang hadir hari ini, setiap langkah kaki kita, putaran roda kendaraan di rilis ilmu ini, kelak nanti di yaumil hisab akan menjadi amal kita. Amin ya robbal alamin. Salam disampaikan kepada kudusana kita Nabi tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beserta salam juga ya teraturkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang tazkiyatun nafs ya. Penting sekali ya ilmu tentang membersihkan ya, membersihkan jiwa kita dari apa? Dari penyakit hati, dari kotoran-kotorannya ya. Jadi mudah-mudahan melalui materi ini kita akan senantiasa menjadi orang yang berupaya membersihkan jiwa kita ya, selalu dalam kondisi yang bersih ya, karena nanti akan ada hari di mana al yauma la yanfa'u malun wala banun Allah biqalbin salim. Akan datang hari, yaitu hari hisab, di mana tidak berguna harta-harta kita, tidak berguna anak-anak kita, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih ya. Hati yang bersih diartikan pertama hati yang bersih dari syirik ya, tidak pernah menyembahkan Allah, tidak menyembahkan Allah dengan sembahan selain Allah. Hati yang tauhidnya bersih ya. Kemudian hati yang bersih dari apa? Hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati ya. Bahwa kemarin kita bahas tentang karakter ya, jiwa manusia, di mana kemarin kita sudah bahas bahwa jiwa manusia ya ada 3 berdasarkan pertarungan kekuatan antara ruh dan jasad, antara hawa nafsu dengan apa Bu? Dengan apa? Hawa nafsu bertarung dengan ruh, yang mana ruh itu selalu berpotensi untuk takwa. Ya, sebagaimana Allah sudah jelaskan di surat As-Sams ya, bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa jiwa kita ini sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 potensi. Pertama potensi takwa, yang mana potensi takwa itu dibawa oleh ruh ya. Kemudian juga memiliki potensi fujur. Fujur ini adalah kemaksiatan. Dan itu dari tanah, dari bumi. Ya, sehingga di qalb kita ini, di hati kita, qalb ini selalu terjadi pertarungan
jasad. Nah, dari pertarungan itu menghasilkan macam jiwa, ya. Jadi jiwa yang selalu, ya Budina, silakan. Jiwa yang selalu bertarung dan takwa. Ketika dimenangkan oleh fujurnya, ya, kekuatan buminya, maka jiwanya menjadi jiwa yang amarah bisu, ya, jiwa yang selalu memerintahkan miliknya untuk melakukan keburukan. Atau jiwa yang antara ketika bertarung kekuatan ruh dan kekuatan jasadnya itu seimbang. Kadang yang menang ruhnya, kadang yang menang buminya, unsur syahwatnya, maka jiwanya menjadi jiwa yang lawamah, jiwa yang menyesal. Kadang melakukan maksiat dia menyesal. Kadang ketika dia mau berbuat kebaikan mikirnya kelamaan, ya, mikir untung ruginya gitu ya. Kira kalau misalnya saya sedekah nih, ya, apakah harta saya nanti berkurang nggak ya gitu ya. Jadi masih ada unsur dia itu galau, belum mantap. Ini jiwa-jiwa. Nah, ini tergantung asupan, ya, ruhaninya. Kalau dia selalu rutin, ya, datang ke kajian, rutin belajar, maka insya Allah nanti, ya, ruhnya itu semakin kekuatannya semakin bisa mendominasi. Nah, yang ketiga kemarin kita bahas ada jiwa yang mutmainnah. Nah, kita ingin memiliki jiwa seperti ini. Di mana di surat Allah, ya, memanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang mana antara pertarungan syahwat dan ruhnya, ya, itu selalu dimenangkan oleh ruh. Jadi adalah orang yang dia, jadi dalam hidupnya sudah tidak galau lagi. Tetap yang dicari Allah. Ketika ada pilihan-pilihan, pasti mendahulukan uang. Tak mikir renov rumah apa daftar porsi haji, ya. Ada nih jamaah Umi yang nanya begitu, Umi aku punya uang 50 juta Mi, tapi mikir-mikir mau renov rumah dulu apa daftar haji ya Mi ya. Kata Umi, dahulukan Allah. Dahulukan Allah. Ketika kita mendahulukan ridha Allah, nah ternyata dia daftarkan 50 juta itu untuk keberangkatan bersama suaminya, bayar nomor porsi, ya. 25 juta, ternyata hanya hitungan beberapa bulan setelah dia mendahulukan Allah, dia dapat besar. Akhirnya bukan hanya merenov, tetapi membangun rumah yang lebih bagus lagi. Pas kejadian itu bilang, ini hasil mendahulukan Allah. Masya Allah, ya. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan kita, gitu ya. Jadi orang-orang jiwa mutmainah dia sudah yakin, ya, yakin atas pilihan hidupnya adalah selalu ridho Allah. Allah dahulu, Allah dahulu, Allah dahulu, ya. Sehingga nanti orang yang seperti ini ketika menjelang ajalnya tidak perlu lagi dicabut dengan kasar, cukup dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena kalau jiwa yang tenang, dia selalu banyak berzikir kepada Allah, jiwanya tenang, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Orang yang jiwanya sering berzikir kepada Allah, maka dia akan tenang, ya. Dan kalau jiwanya tenang, dia selalu merindukan kepada asalnya, ya. Ruh ini asalnya dari Allah. Maka dia merindukan untuk kembali kepada asalnya. Maka ketika dia ajal nggak perlulah
ya, dicabut dengan cara sakaratul maut yang sulit, tapi dipanggil saja ruhnya keluar dari jasadnya dengan lembut, ya. Makanya malaikat ada wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasto. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, tapi ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, mudah-mudahan kita bisa menuju ke jiwa yang mutmainnah. Kemarin kita sudah bahas juga salah satu upaya kita untuk memiliki jiwa yang mutmainnah adalah banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita mendatangi majelis ilmu, ya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nafs, ya. Jadi tazkiyatun nafs, ya, bahwa upaya membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Misalnya, siapa ini? Oh lo Kak. Masya Allah. Sampai pangling kayak mahasiswi. Benar kayak mahasiswi. Kirain mahasiswi mana nih datang ke sini. Masya Allah. Nah, kita gambarkan tentang tazkiyatun nafs kan upaya membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Yang mana bedanya kalau penyakit fisik mudah kita kenali. Kita ada jerawat, kita kenali. Ada bisul kelihatan, ya. Segera kita cari obatnya, gitu ya. Masalahnya kalau penyakit hati itu susah untuk kita kenali, ya, sulit untuk dikenali. Maka cara salah satunya adalah banyak-banyak muhasabah, introspeksi di diri, ya, melihat ke diri, ya. Nanti dari proses itu kita bisa mengenali penyakit apa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak ingin sakit, ada upaya yang preventif dan kuratif, ya. Jadi preventif dulu. Caranya bagaimana? Kalau fisik, kita ingat dulu masa COVID, ya, di masa zaman COVID 2020 sampai 2000 berapa COVID itu berakhir? 22, ya. Nah, 2 tahun masa COVID, bayangkan bagaimana kita mengupayakan diri supaya tidak kena COVID. Bagaimana supaya tidak kena virus. Kita mengupayakan daya imunitas tubuh kita baik. Sehingga kita apa? Upaya-upaya yang kita lakukan. Kita yang nggak biasa stok, ya, stok jahe, stok vitamin C, vitamin D, madu, empon-emponan. Sampai kita kenal dari yang tradisional sampai yang paling canggih. Oh, minum vitamin D, minum. Itu mengupayakan diri supaya daya imun tubuh kita kuat. Kalau kuat dia bisa, ya, bertarung dengan virus, dia menang kan gitu, ya. Nah, itu upaya-upaya supaya fisik kita sehat. Ya, saya mengupayakan minum madu, ada yang habatus sauda, beda-beda ya. Ada yang pakai habatus sauda, ada yang pakai selalu minum vitamin C, ada yang minum vitamin D. Itu adalah upaya preventif supaya virus-virus dari luar itu tidak masuk ke tubuh, mengalahkan diri kita sehingga kita terkena penyakit. Jadi sebelum penyembuhan kita upayakan jangan sampai kena dulu gitu ya. Nah, ternyata tazkiyatun nafs juga seperti itu, ya. Jadi tazkiyatun nafs itu bagaimana upaya preventif bagi kita agar kita tidak terkena penyakit, ya. Karena dia potensinya ada dalam diri, potensinya ada. Nah, kemudian potensi baik dan buruk, fujur dan takwa itu tergantung dengan stimulasi yang akan dia dapatkan, stimulus dari luarnya ya. Nah, dari dalam diri sudah ada potensi fujur dan takwa. Mana yang akan berkembang itu amat tergantung dengan stimulus yang dia dapatkan. Lewat apa? Lewat mata, lewat pendengaran, lewat mulut. Nah, itu yang akan menentukan yang berkembang yang mana. Sehingga Islam, ya, Islam itu memberikan cara-cara pencegahan agar fujur ini tidak berkembang. Karena fitrahnya manusia itu baik. Coba deh,
fitrahnya manusia itu baik. Anak kecil, ya, anak kecil yang baru terlahir, karena dia belum ada dosa. Siapapun melihat bayi suka, lucu gitu, karena ada dosanya. Kalau semakin tua dosanya tambah banyak, itu dilihat udah nggak enak, kebanyakan dosa kali ya kita nih udah masuk. Tapi kalau anak kecil masih suci, masih bersih, ya, fitrah, maka ya, apalagi penelitian perempuan itu ketika melihat bayi, pupilnya itu membesar. Ya, jadi bagi seorang wanita yang paling diingin itu bayi, yang paling dicintai itu anak. Ya, jadi seorang ibu itu ketika lihat bayi, walaupun anak udah banyak, lihat bayi seneng aja gitu ya. Baunya, nyiumnya tuh ya, nyium badannya tuh, minyak telonnya gitu ya, itu seneng banget. Mata kita lihat bayi itu seneng. Nah, itu. Jadi bahwa apa yang ada di sini, fujur dan takwa, berkembang itu tergantung stimulus dari luar. Nah, tadi sebenarnya fitrahnya adalah baik. Ya, maka anak kecil itu fitrahnya mudah sekali loh. Anak kecil itu kita ajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, fitrahnya masih baik. Kita ajarkan. Maka anak kecil itu suka dengan misalnya dia senang ke masjid, ya, ikut-ikutan ngaji, mengikuti ibunya yang sholat, itu dia mudah gitu ya, karena fitrahnya masih bagus. Nah, maka dalam Islam itu cara preventifnya agar yang fujurnya itu tidak berkembang adalah bagaimana kita menjaga instrumen-instrumen yang menarik, merespon, ya, yaitu instrumen ilmu yang kita lihat lewat mata, telinga, dan mulut. Ya, jadi bahwa ketika kolbu itu dasarnya fitrah bersih, ya, maka yang bersih itu biasanya akan melahirkan sesuatu yang baik, ya. Jadi sesuatu, kalau hati seseorang ini, kalau hati seseorang bersih, itu orang suka dekat dia. Sesuatu yang bersih itu, ya. Jadi kalau ada orang kok nggak suka bergaul sama dia, itu sebenarnya terlihat orang nyaman, disukai orang karena hati dia bersih. Tempat aja nih Bu, kalau kita misalnya ke taman, ada bangkunya tapi bangkunya kotor sekali, kita tuh ya mau duduk juga enggak, akhirnya kita menjauh, ya kan. Tempat yang kotor itu orang menjauh. Ini yang fisik aja ya, secara yang fisik. Tempat yang kotor, ada lantai kotor, kita mau ini ya, mau duduk-duduk gitu, kita jauh. Jadi yang kotor itu fitrahnya tidak disukai. Tetapi kalau bersih, yuk kita duduk sini yuk, tempatnya bersih, kita ngeriung, tempat yang bersih. Nah, hati manusia juga gitu. Kalau hati seseorang itu bersih, orang itu dekat dengan dia senang. Senang berlama-lama dengan dia. Senang dekat-dekat sama dia. Karena bersih hatinya. Tapi kalau orang, karena apa? Kebersihan hati itu akan terrefleksi dengan perilaku, kata-kata yang selalu mensupport, kata-kata yang baik, kata-kata yang bikin orang bahagia gitu ya. Tapi kalau hatinya buruk, maka kata-kata ini ya keluarnya ada yang buruk, merendahkan orang, ya. Kemudian julid, iri, pandangan mata yang merendahkan, sehingga membuat orang tidak suka dekat dengan dia. Jadi kalau ada orang, dia tuh banyak dihindari oleh orang, harusnya dia introspeksi diri. Kok saya nggak ada yang nemenin ya? Kok orang nggak suka sama saya? Bahkan teman dekat kok jauh sekarang. Jangan tanyakan kenapa. Kok tiba-tiba orang menjauh? Nah, karena itu sebenarnya hati yang kotor banyak penyakitnya itu juga terlihat. Orang nggak suka dekat-dekat dengan dia. Tapi kalau hati yang bersih kayak Rasulullah, semua orang kangen, ingin ketemu, ya kan? Ingin ketemu. Orang-orang baik itu di mana-mana disukai, ya, disukai oleh orang. Kalau hatinya baik, bersih, sehingga orang suka dekat-dekat dengan dia. Nah, jadi bahwa ketika hadis tentang
kullu maulidin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah, bersih, ya, bersih fitrah, ya, dia memiliki potensi berbuat baik, potensi tauhid. Fa'abawahu, maka ketika mengartikan fa'abawahu tidak boleh diartikan ayah ibunya, tapi lingkungan. Fa'abawahu yaitu lingkungan yang mempengaruhinya, yang terdekat, yang mempengaruhi. Boleh jadi seorang bayi lingkungan terdekatnya ayah ibunya, tapi asisten rumah tangganya. Maka dialah yang paling mewarnai si anak ini. Ayah ibunya sibuk bekerja, interaksi dengan anak itu ya sedikit pagi atau bahkan ketika anak pulang anak sudah tidur. Maka yang paling fa'abawahu, maka yang mewarnai itu adalah asisten rumah tangganya, babysitternya. Fa'abawahu, maka lingkungan yang mempengaruhinya bila boleh jadi kalau ketika dia ada di panti asuhan, maka asuhnya, ya. Ya, jadi tergantung, bukan selalu ayah ibu. Jadi ketika ayah ibunya jadi lingkungan terdekat yang mempengaruhinya, maka abawahunya diartikan ayah ibu. Tapi kalau kondisinya bukan ayah ibu, itu boleh saja ya digantikan perannya abawahu yang mempengaruhi dia, boleh jadi orang yang terdekat yang mempengaruhinya, ya. Ya, bahkan anak bayi itu sampai mencium bau keringat babysitternya, dia hafal gitu ya, kelekatannya berbeda gitu, ya kan? Nah, sehingga karena dia udah terbiasa mencium tubuh dari istrinya gitu ya, itu masuk otaknya semua ya, Masya Allah. Rugi banget ya kalau kayak gitu ya. Sedih banget gitu orang tuanya ya. Jadi pengaruhnya fa abawahu yuwahidani au yumajisani, ya, maka pengaruh itulah yang akan mewarnainya, ya, apakah dia nanti kelak menjadi seorang Yahudi atau Majusi, itu amat tergantung dengan pengaruh yang terdekatnya, ya. Jadi fitrahnya itu akan boleh jadi berbelok. Ya. Nah, jadi awal pencegahan ya penyakit-penyakit hati itu masuk, ya. Jadi ada penyakit-penyakit hati masuk di dalam hati sudah ada potensi, tapi serangan dari luar supaya tidak masuk ke dalam hati kita, qalb kita, ya, karena qalb kita tadi ada potensi fujur dan takwa. Nah, bagaimana yang fujur-fujur ini tidak masuk? Maka kita harus melakukan preventif pencegahan. Ya, pencegahannya bagaimana? Al-Quran mengajarkan, ya, mengajarkan cara mencegah hal-hal buruk masuk ke dalam diri kita, dalam jiwa kita. Yang pertama kita bisa lihat di surat An-Nur, surat 24 ayat 30 dan 31. Nah, ini ya, pertama ya, pencegahannya itu alat supaya jangan masuk nih, ya, hal-hal yang buruk. Ya, kalau yang baik-baik harus masuk, kalau yang buruk jangan masuk. Ya. Nah, karena inilah yang paling pertama pencegahannya di surat An-Nur. Ya. Jadi An-Nur ini surat yang penting sekali untuk dipahami oleh kaum wanita. Ini banyak membahas tentang hukum-hukum wanita di surat An-Nur. Ya. Silakan yang baca. Yang nggak datang, yang tadi belum tilawah. Nah, Bu Nina, ayo Bu Nina.
Ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu rezeki bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain putih ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan untuk berbuat, atau anak-anak yang belum mengerti tentang orang tua. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Ya, Insya Allah ayatnya panjang sekali, ya. Tetapi ayat ini, ya, mengajarkan upaya-upaya preventif agar, ya, agar potensi negatif yang ada di dalam diri kita fujur itu tidak berkembang. Caranya bagaimana? Tahan pandangan, ya, tahan pandangan kita. Jadi bahwa mata kita ini hanya diperintahkan untuk melihat yang baik-baik. Yang tidak baik tahan, jangan dilihat. Kenapa? Karena ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, itu kita di hati juga ada rasa tidak nyaman gitu ya. Misalnya ada kita melihat gambar atau video yang tidak sepantasnya, kemudian kita lihat gitu, maka di hati kita juga ada kegelisahan. Ya, jadi hati ini jadi kotor awalnya dari pandangan mata. Keinginan itu diawali dari mata. Ya, kalau laki-laki, apalagi laki-laki, dia adalah makhluk visual. Laki-laki adalah makhluk visual. Jadi ketika dia tidak pandai menjaga pandangan matanya, ya, mata itu akan turun ke syahwat, farj. Maka di situ ya, wa yahfadna furujahum. Jadi pertama jaga pandangan dari yang tidak halal,
Nah, sekarang bagaimana ketika laki-laki ini tidak bisa menjaga pandangannya dari yang haram, maka apa yang terjadi? Ya, sekarang ini dia lihat di rumah istrinya, misalnya istrinya ketika dia berangkat kerja masih dasteran ya, kita rata-rata ya, masih dasteran dan belum berdandan, rata ya, masih dasteran dan belum berdandan gitu. Yang kayak gitu ya, dipandang aduh ya. Nah, sementara kalau laki-lakinya ini bisa menjaga pandangannya di kantor, ya coba di kantor perempuan-perempuan ya, rapi, wangi dan berdandan cantik gitu ya. Ketika tidak pandai menjaga pandangan matanya, maka muncul hasad. Nah, inilah jadi kuncinya pertama mata. Satu hadis laki-laki itu melihat perempuan cantik di luar rumah, kata Rasul ya, tahanlah pandanganmu karena apa yang ada pada perempuan itu sesungguhnya ada pada istrimu. Sama, maka tahan gitu ya, casingnya aja. Maka para suami suruh tahan bahwa yang ada pada luar itu ya, kamu ada yang halal di rumah gitu, sama gitu ya. Nah, ketika tidak pandai menjaga ya, maka laki-laki ketika dia itu tidak bisa menjaga pandangan matanya, maka juga sulit untuk menjaga syahwatnya. Jadi nggak aneh kalau saat ini banyak terjadi perselingkuhan ya, nauzubillah min zalik. Katanya dari 3 laki-laki 2 berselingkuh ya. Tapi ya. kenapa? Ya. Ya, karena yang haram itu oleh setan dihiasin. Ya, ya. Selingkuhannya tidak lebih cantik dari istrinya ya. Kenapa? Karena seorang syekh mengatakan, kalau kamu tidak menjaga pandangan matamu dari yang haram, seorang syekh mengatakan, kalau kamu tidak menjaga pandangan matamu dari yang haram, maka nanti sudah lihat oh selingkuhannya gitu ya, istrinya cantik luar biasa. Nah itulah orang lihat binatang aja akan terlihat laki-laki perzinahan, ada juga ya kan gitu. Maka sebenarnya tanda keimanan. Maka ketika disebut ini ayat ini kan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman ya, qulil mu'minin. Berarti laki-laki yang beriman. Jadi laki-laki yang bisa menjaga pandangan matanya menunjukkan kualitas imannya. Laki-laki yang beriman ini bisa pandangan dari Allah haraman ya. Jadi hukum Islam itu sangatlah adil. Laki-laki suruh palingkan pandangan, tundukkan pandangan. Bukan perempuannya yang suruh dibungkus sampai serapat-rapat, enggak. Wanita auratnya ya Asma idza balagatil mar'atu hada. Jadi wajah bukan wajah identitas. Jadi wanita boleh nampak wajah, tapi laki-laki palingkan pandangannya, jaga pandangannya. Gitu. Jadi adik perempuan kok harus dibungkus sampai rapat banget. Ya, itunya laki-laki melotot enggak. Perempuan terbuka wajahnya boleh, laki-laki yang harus godol basar, memalingkan pandangan ya, bisa samping, bisa nunduk, bukan pas lihat wanita cantik Masya Allah, tabarakallah. Itu antara maksiat dengan zikir jadi satu. Ya, talbisul haqqo bil batil. Matanya batil ya, lihat yang itu haram, tapi mulutnya Subhanallah, tabarakallah, cantiknya. Talbisul haqqo bil batil.
ya mencampur adlikan yang hak dan yang batil. Lisannya hak, ya menyebut kalimat-kalimat thayyibah, tapi matanya nggak dipalingkan. Ini ya, kalau laki-laki tidak pandai menjaga pandangan mata, maka dia juga sulit untuk mengendalikan syahwatnya, ya kan? Nah, jadi ini memang pandangan mata yang harus dijaga, ya, baik urusan lawan jenis atau pandangan mata apapun, ya. Kalau ibu-ibu kan pandangan matanya juga perlu dijaga, pandangan mata atau bukan laki-laki ya, kalau perempuan biasa lihat gitu. Kalau gitu cuma kayak korek gitu. Namanya nanti kebayang-bayang. Insya Allah jantungnya gitu. Iya lah. Jadi gini, pandangan pertama misalnya kita lagi dan tiba-tiba amprok. Astagfirullahaladzim gitu. Bukan, ih ganteng banget, nggak boleh begitu. Jadi kan, nah nggak ke hati, tapi nanti lama-lama kebayang-bayang. Ya, jadi pandangan pertama itu ya rezeki. Pandangan pertama rezeki, kita ngeliat ganteng, astagfirullahaladzim gitu ya. Iya, jangan ditelototin, subhanallah, masya Allah ganteng banget begitu. Jadi pandangan prak gitu pertama nggak sengaja lihat itu rezeki ya, rezeki subhanallah, langsung palingkan, bukan dipantengin, bukan pantengin ya, pantengin. Dipantengin ya. Jadi ya laki-laki indah mata ya, laki-laki harus menjaga pandangannya supaya tadi syahwatnya bisa mudah dikendalikan ya. Karena kalau matanya tidak mau dikendalikan, nah itu syahwatnya akan sulit ya. Makanya laki-laki harus jaga pandangan mata, baik yang itu ataupun ya. Makanya kalau nauzubillah ya, kalau tidak bisa menjaga pandangan mata, bahkan kepo, lihat apa nih yang lagi viral di porno-porno gitu misalnya ya, ada berita apa gitu ya, itu linknya langsung aja, nih linknya ada yang sengaja ngasih kan gitu ya, kita jangan kepo, langsung lihat gitu. Karena masya Allah kalau ketika kita melihat hal-hal yang nauzubillah pornografi, dan setiap maksiat itu semuanya bersifat adiktif ya. Maksiat itu adiktif, bisa membuat kecanduan ya. Judi kan lama aja, semua maksiat itu bikin nyandu. Nah, judi yang bikin nyandu, minum obat jadinya nauzubillah, menonton lama nyandu. Nah, iya, selingkuh ya. Nah, iya, selingkuh juga jadi candu ya, terus menerus. Dan orang kalau sudah susah untuk keluar dari kebiasaan buruknya nyandu itu. Nah, terlebih pandangan mata. Kalau seseorang itu sering menonton, melihat sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang nggak baik, maka apa? Itu kalau pornografi akan merusak 5 titik di otaknya. Ya, 5 titik. Dan dia lebih dahsyat dari narkoba. Narkoba hanya 3 yang dirusak titik-titiknya. Nah, neokorteknya, nah itu ya, otak yang bisa buruk. Makanya nauzubillah kalau orang sudah kecanduan dengan dengan pornografi, nonton video, maka nanti dia udah otaknya seperti binatang, sehingga dia bisa saja melampiaskan syahwatnya kepada anak kandung sendiri. Itu banyak terjadi. Itu ujung-ujungnya karena ada suka nonton video porno. Karena ada istrinya. Ya, nauzubillah musalik ya. Iya, kalau istrinya nggak ada, musalik itu bahkan ada istrinya ada gitu. Karena dia udah otaknya sudah rusak sehingga udah seperti otaknya binatang. Ya, otak binatang, sehingga dia sudah tidak lagi ya memilah mana boleh atau tidak, haram enggak. Itu yang bahaya, yang dirusak oleh otak karena kecanduan. Jadi apa kita lihat itu akan direspon, ya kan? Jadi apa kita lihat itu akan direspon, ya kan?
makanya ini kalau ada yang buruk lebih baik kita merem, jangan lihat gitu. Kayak tabrakan tuh jangan sentuh kayak gitu, serem kan ya. Kan jangan lihat itu di tol ada tabrakan. Itu enggak ya. Nah kita kan syahwat pandangan mata itu mungkin tidak syahwat kepada laki-laki, perempuan nggak terlalu ini ya. Tapi biasa syahwat matanya, lapar mata kepada apa barang-barang gitu ya, yang bagus, lucu gitu. Harusnya kalau lucu tertawa ya, bukan dibeli. Jadi kalau ada barang cakep, lucu, kita ketawa aja. Bukan di check out. Ayo, seperti terus kan dibeli. Nah sekarang ingat ya, kalau lihat yang lucu-lucu, nah ketawa aja, jangan, karena di rumah udah banyak banget ya. Misalnya jilbab pink aja macam-macam ya warnanya, ada pink, lihat, lucu, motifnya bagus gitu ya. Nah, keinginan itu datang karena melihat. Keinginan itu, nah, jadi pandai-pandailah menjaga mata. Perempuan juga gitu. Ya kita kepengen sesuatu itu karena melihat, ya. Ini ya kalau lihat lucu gitu. Nah, lucu banget gitu ya. Masya Allah. Jadi apa preventif pertama adalah menjaga, karena yang masuk ke dalam ya ini kan ruh itu yang memerintahkan ya, ruh kemudian ditimbang oleh otak kita, ditimbang ya. Nanti tadi ya pas lihat sesuatu akalnya menimbang ya, kemudian kalau punya iman, imannya menimbang. Maka mata itu, pandangan itu ada basor, pandangan mata physically ya, basor pandangan mata ya. Tetapi ada pandangan yang dia mata hati ya, basiroh. Kalau pandangan mata basor ya, basor ya. Sedangkan pandangan hati adalah basiroh. Jadi basiroh itu memandang di balik bendanya. Contoh ya, misalnya ini apa Bu? Sendok. Ini yang mengatakan sendok ini adalah mata apa? Mata basor ya, basorun, mata. Tapi mata basiroh itu akan melihat lebih, bukan sekedar sendok. Ini sendok milik siapa ya? Ya, oh milik Uni gitu ya. Sehingga kita tidak boleh ngambil gitu. Karena bukan milik kita. Nah, orang yang basirohnya tidak hidup ya, tidak hidup, maka dia ada barang, oh ada tas siapa nih tertinggal ya gitu ya. Kalau kalau mata, pandangan mata lihat aja itu tas, tapi kalau basiroh, tas siapa nih tertinggal, dan kita tidak akan mengambil tas itu, hanya misalnya kita mengamankan supaya tidak diambil orang gitu ya. Jadi mata basiroh itu melihat lebih dari sekedar bendanya saja ya, bahwa benda itu haram atau halal, milik kita atau bukan, boleh kita ambil ya. Itu jadi yang dia itu habis sholat tapi karena banyak dosa-dosa gitu, dia habis sholat berjamaah lihat sendal baru ya, sendal baru, sendal baru. Kalau basirohnya tidak dia kayak gitu ya, dia tukar sama sendal dia yang udah butut. Nah berarti basirohnya enggak hidup. Dia enggak lihat ini halal atau haram nih sendal baru dipakainya orang. Nah dia hanya lihat itu sendal saja, bagus. Dia ya yang beribadah tapi hidup. Habis sholat, habis melakukan kebaikan, dia
melakukan kejahatan. Ada seorang ayah ya habis sholat subuh berjamaah di Depok ya, membunuh istri dan anaknya ya. Iya, waktu itu pernah ada. Ya. Iya, waktu itu pernah ada. Habis sholat. Iya, habis apa gitu ya. Kan artinya habis gitu ya, habis sholat. Ini harus kebersihan jaga dari pandangan mata, karena dari pandangan mata itu akan melahirkan hasad, keinginan, karena lihat ya, ingin selingkuh. Nah seperti itulah. Nah disitulah maka Islam mengajarkan ya bahwa cara preventif kita supaya kalbu kita bersih terus, bersih, yaitu pertama jendela-jendela yang untuk masuk ke dalamnya harus dijaga. Pandangan mata kita upayakan selalu melihat yang baik-baik sah. Nah, selalu menjaga pandangan, perempuan ya ayat 31. Wa qulil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa furujihinna. Ya, dan ditambah kalau perempuan, kalau laki-laki kan jaga pandangan mata dan farjnya, ya, kemaluannya. Perempuan jaga mata, kemaluan dan tutup aurat. 3 kalau perempuan ya. Jadi tutup auratnya juga supaya laki-laki yang melihat jangan sampai ya timbul syahwat. Maka wanita diperintahkan untuk menutup auratnya ya. Jadi seimbang ya, laki-laki jaga pandangan ya, perempuannya jangan mancing-mancing dengan pakaian seksi, pakaian transparan, nerawang, melekat dan sebagainya ya, supaya tadi terjagalah pandangan kita dari yang buruk-buruk, karena apa yang kita lihat yang buruk dia efeknya ke dalam ini juga akan buruk responnya. Jadi jaga pandangan mata kita. Bahkan wanita juga harus menjaga pandangannya, bukan hanya laki-laki, perempuan pun kalau tidak pandai menjaga pandangan matanya, dia akan banyak juga keinginan-keinginan ya, keinginan. Apalagi sudah kemudian membanding-bandingkan, oh kok ganteng banget ya suamiku ya, nauzubillah min zalik ya. Jadi jagalah pandangan mata kita, itu adalah upaya preventif agar tidak mengotori hati kita dengan syahwat-syahwat. Maka jaga syahwat, memandang itu pandanglah yang baik-baik. Maka kalau kita memandang yang baik-baik itu hati kita juga jadi teduh ya. Contoh kita nih paling suka, dulu Umi paling suka melihat pandangan itu, yang paling suka adalah nggak tahu, suka sekali pas Jumatan itu ya, lihat laki-laki tuh jamaah, seneng tuh waktu gadis paling suka lihat itu, kayaknya bersih-bersih gitu ya, soleh-soleh. Walaupun gak ada yang diincar ya, pokoknya jalan geruduk gitu. Ih, kayaknya teduh banget kalau ngelihat azan Jumatan, laki-laki ke masjid, terusnya berumur dengan kondisi kan mereka mandi dulu ya, berpakaian rapi, itu kayaknya satu pandangan yang indah sekali. Nah, sesuatu yang indah, yang baik, kemudian kita di hati juga ada ketenangan lihatnya ya. Maka kita lihat pandangan, misalnya pemandangan yang indah, sambil bertadabur, sambil berzikir, maka hati kita juga sini muncul rasa bahagia ya. Melihat yang indah-indah, yang baik-baik, efeknya juga memunculkan respon yang baik di dalam hati kita. Jadi palingkan pandangan kita dari yang buruk-buruk. Nah, ayo, misalnya Umi tuh paling kalau lihat tabrakan, astagfirullahaladzim, gak mau lihat. Karena itu kalau ngeliat tuh langsung, atau apa, tiba-tiba scroll, tiba-tiba ada yang jelek gitu ya, astagfirullahaladzim, jangan dilihat, karena itu kan mengotori hati kita, kotor, hati kita akan jadi kotor, keruh gitu. Maka lebih jaga terus kebersihan hati kita dengan menjaga pandangan mata kita ya, itu upaya-upaya preventif ya, menjaga. Kemudian apalagi yang harus dijaga ya, pendengaran ya, pendengaran ya. Jadi pendengaran juga di situ lewat ya, lewat pendengaran ya, kita ini ya juga berefek
Ya, kalau kita dengar kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi, efeknya apa ke hati kita? Jadi semangat ya. Jadi kita bersemangat. Maksudnya kita habis dengerin apa? Ya, sesuatu yang baik, misalnya motivasi atau apalah, kita belajar ini kajian, menerima ya sesuatu yang baik-baik ya kita dengar, itu efeknya ke kita juga jadi jadi semangat ibadah ya, jadi semangat, itu akan efeknya baik. Tapi kalau yang kita dengar yang buruk ya, hal-hal buruk, kata-kata yang menjatuhkan kita ya, menjatuhkan, merendahkan kita dengar kata-kata itu ya, bisa jadi mental kita juga jadi down ya kan, buruk. Maka tadi ya, pilihlah teman-teman yang dia itu memberi semangat sama kita, ya support kita, mendoakan kita, tulus sama kita. Bukan teman-teman yang dia itu kalau ketemu kita merendahkan kita terus, jangan. Karena lewat telinga itu, apalagi perempuan lemahnya di pendengaran, laki-laki lemahnya di visual. Maka laki-laki ada istilah nggak boleh lihat licik. Itu lihat, nggak boleh lihat kan gitu, karena visu. Kalau perempuan nih pendengaran ibu ya, perempuan lemahnya di pendengaran, maka perempuan itu paling seneng digombalin. Iya. Ini cocok deh bunda, ini ibu nyerep banget sama kulit bunda gitu, ini cocok lo gitu ya, penjualnya kayak gitu misalnya ya. Padahal mata kita nggak terlalu tertarik dengan modelnya atau, tapi karena tadi tuh dengan bunda cantik, terlihat lebih muda 10 loh bun pakai ini. Waduh 10 tahun muda langsung kan ya. Jadi perempuan itu nih di sini pendengaran. Makanya ya anak-anak kita yang perempuan, gombalan-gombalan dari ayah dan saudara-saudara laki-laki biasa dipuji ya. Nah, sehingga ketika sudah dia nggak mudah klepek-klepek ketika temennya yang itu ya yang naksir gitu. Waktu kelas jadi mau gitu. Udah diajak nggak, maksudnya karena dia udah terbiasa bapak kakak laki, saya dipuji jawabnya cantik sama laki-laki digit. Dia udah nggak mempan, terbiasa telinganya lapar dari kajian ya, ayahnya kaku nggak pernah muji ya, saudara laki-lakinya bukan muji malah ngebully terus. Nah makanya hati-hati loh, saya kalau anak kakak-kakaknya ngebully saya omelin, nggak boleh ngebully ya, nggak boleh. Walaupun terkadang ekspresi sayang itu dengan cara ngebully itu bukan ekspresi sayang, ngebully itu nggak. Nah nanti ada baru kakaknya kan kalau saya nggak boleh ya ini. Jadi puji gitu kan, Dede tuh suka ya ekspresi sayang itu dengan cara ngebully itu bukan ekspresi sayang, ngebully itu nggak. Nah nanti ada baru kakaknya kan kalau saya nggak boleh ya ini. Jadi puji gitu kan, Dede tuh suka ya namanya ya. Nah bikin itu di grup keluarga polling gitu, apakah Dede Zafira cantik, kan bikin polling ya, bikin polling langsung kan, mamahnya cantik gitu. Iya perlu gitu ya, yang itu kakaknya ada yang biasa aja gitu. Aduh sedih banget kan gitu ya. Nah saya ingetin ya kayak gitu. Jadi perempuan itu emang lapar terhadap pujian ya. Jadi lapar sama pujian ya. Ya, jadi ini hati-hati pendengaran. Maka upayakan dengarkan yang baik-baik, yang baik-baik ya. Jangan dengar yang buruk-buruk. Ya, perempuan itu masya Allah. Dari telinga ini akhirnya merespon. Seseorang misalnya tiba-tiba mendengar omongan yang mengandung fitnah. Tadinya tenang, tiba-tiba nyampein kamu difitnah gini-gini. Apa yang terjadi? Langsung berdiri. Siapa yang ngomong? Datengin gitu kan. Kenapa?
terjadi kan kita terpancing ya meresponnya dengan cara yang buruk. Maka hati-hati mendengar, harus cek di benar, jangan itu hanya sebagai apa hoax atau hanya tadi adu domba itu tabayun, tabayun ya itu yang disampaikan gitu. Jadi selalu ada hak. Kan kita sering ya kalau misalnya ada orang curhat, kalau Umi ada yang curhat satu nih, istri curhat, Umi nggak langsung gini, dia harus dengar dari versi suami. Suami ntar cerita ke suami Umi ya yang kita dengar gitu. Jangan satu. Nah, jadi balance, sehingga kalau dari sini kita dengar begini, dari sini begini, nanti kita bisa lihat akar masalahnya apa sih. Nah di situ sebenarnya ya deal, jangan langsung nggak bisa. Ternyata itu ya, ternyata emang sudah ada will dari sehingga apa yang dilakukan istri semuanya terlihat salah gitu ya kan. Kalau dia sudah punya yang lain gitu, ya udah gitu kalau kayak gitu ya. Jadi pendengaran harus kita jaga. Nah, maka telinga ini wa fi anihim waqra. Orang-orang mendengar telinganya seperti tempalan. Kan ada orang yang hatinya jadi dia nggak mau ya. Jadi pendengaran ini jaga. Yang ketiga, yang paling berbahaya adalah apa dari mulut, Bu. Kan tadi mata ya, kalau tidak dijaga berbahaya ya. Telinga juga kan berbahaya. Tapi yang paling dahsyat adalah mulut. Mulut itu, mulut apa? Ya adalah merusak adalah mulut yang makan haram. Jaga, maka jaga kehalalan apa yang kita makan. Kalau tidak dijaga, maka yang haram itu akan menjadi darah daging yang nanti menjadi bahan api neraka. Nauzubillah. Maka ya, yang harus dijaga apa yang kita makan. Makanan yang halal. Kalau yang haram hati-hati, karena yang haram itu akan ya. Jadi jaga apa yang kita makan, yang masuk tadi ya. Jadi semua yang masuk ke lubang-lubang syahwat nih harus dijaga. Syahwat itu keinginan-keinginan ya. Tadi lubang mata apa? Keinginannya melihat. Lubang telinga mendengar. Lubang mulut. Ya. Kalau ngucap yang keluar. Ini yang masuk. Ya. Jadi yang masuk ya. Ini yang kita bahas preventif tuh yang masuk. Tadi pandangan yang buruk masuk ke mata kita, cerita omongan yang buruk masuk ke telinga kita. Akhirnya efeknya juga jadi buruk, mengotori hati dan efeknya responnya bisa buruk juga. Nah sekarang apa yang masuk ke dalam mulut kita yang harus diperhatikan adalah sisi kehalalannya. Karena ini yang berdampak paling luar biasa. Kalau makan yang kita makan adalah makanan yang haram, nah, apakah bentuknya uang hasil korupsi, hasil mencuri, hasil riba, hasil judi, semua itu ya masuk jadi darah daging, ya maka itu akan perilakunya akan sulit lurus, ya karena darah dagingnya ya dihasilkan dari makanan yang haram.
Dan itu efeknya sangat luar biasa kepada akhlak. Jadi kalau akhlak anak itu luar biasa, introspeksinya apa yang dimakan itu sudah jelas belum kehalalannya. Itu. Makanya nauzubillah ya, misalnya ayahnya itu koruptor, anaknya rusak. Ya, karena yang dimakan sama anak istrinya hal-hal yang haram. Istrinya selingkuh, anaknya narkoba, yang perempuan hamil. Rusak kan? Kenapa rusaknya dahsyat? Karena yang dimakan adalah makanan yang haram. Nah, ini yang paling harus kita jaga. Ya. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makan yang dia makan. Apakah dia bukan hanya dilihat kehalalan dari zatnya saja, tapi yang harus diperhatikan kehalalan cara mendapatkannya. Iya, kalau zatnya mah ini tempe halal, ini daging babi haram. Kita otomatis hindarin yang babi itu pasti. Tapi bisa aja kan sama-sama tempenya. Ini zatnya sama tempe yang ini halal beli, tapi yang satunya ini tempe boleh ngutil. Ya, beli 2, ambil 3, diem-diem. Tempe juga. Nah, tempe yang satu ini tempe yang haram, yang boleh ngutil, ya kan? Maka perhatikan dari kehalalan apa yang kita makan. Karena ketika dia haram masuk ke dalam darah kita, membentuk tubuh kita, maka nanti orangnya akan sulit. Satu efek yang luar biasa adalah doa-doanya tertolak. Boro-boro terijabah, tertolak. Jadi ada satu hadis ya, laki-laki pertama dia adalah seorang musafir. Sebenarnya kalau musafir itu salah satu waktu yang mustajabah kita untuk berdoa ya. Jadi selama safarnya itu untuk kebaikan, kita safar silaturahim nih ke saudara, mudik kan silaturahim ya. Nah, itu sebaiknya sepanjang perjalanan kita kalau tidak berdoa beristighfar. Itu sepanjang perjalanan, karena itu mustajabah. Ya, artinya orang yang sedang safar, apalagi safarnya itu umroh, safarnya haji, itu mustajabah doanya. Ya, itu. Yang kedua, orang yang lusuh gitu, orang capek berpakaian, Allah juga sebenarnya ya, sehingga potensi misalnya orang capek perjalanan kan lusuh nih kita. Perjalanan kemudian dalam doanya tuh laki-laki tersebut ya Rob ya asma Allah. Jadi ketika kita berdoa menyebut asma-asma itu salah supaya doa kita nyebut Allah. Makanya doa-doa banyak ya teksnya itu depannya Robbana Rob maksudnya Tuhan. Salah satu kita doa mudah. Nah, bajunya kusut masai dalam kemudian menyebut Rob gitu ya Rob mengangkat kedua tangannya. Jadi tangan tuh Bu bukan begini, kayak gini ya, jangan begini, jangan gini, tapi gini ya. Ini disatuin di dada. Kalau misalnya hajatnya penting naikin lagi ya Allah gitu ya. Kalau biasa aja kita tapi kalau yang hajat yang luar biasa naikin dikit gini ya. Itu cara berdoa mengangkat tangan. Ini dia melakukan banyak hal yang harusnya mustajabah dalam perjalanan, pakaian masa doanya dia menyebut Allah, tapi doanya mustajabah. Kata Allah, bagaimana aku akan mustajabah mendapat apa yang dia minum. Dia apa yang dia minum makan haram yang kita makan. Nah, apalagi sekarang cantik diri ya serum babi banyaknya ya serum babi banyaknya
babi itu dekat dengan manusia ya, paling mirip. Kenyal gitu. Iya, hidungnya mau dimancungin hidung set. Nah, pakai apa? Suntikannya ada unsur babinya. Bagaimana doanya mau diijabah? Tubuhnya ini terbentuknya saja, sel-selnya, darah-darahnya terbentuk dari makanan haram. Disuntikan di pipinya, di hidungnya hal-hal yang haram. Ini yang harus dijaga. Mulut, jaga apa yang masuk ke dalam mulut kita adalah hal yang sudah pasti kehalalannya. Sedikit aja makanan haram itu udah bikin doa-doa kita tidak mustajab. Apalagi orang yang jangan ya ibadah umroh pakai uang judol. Nah, ya ada kan? Kemarin pejabat-pejabat dari Menko apa? Yang di digital ya, sekarang Menko Digi gitu ya. Nah, itu kan dia sering umroh. Maksudnya mau money laundry gitu ya. Duitnya biar halal dibawa umroh. Padahal tidak akan bersih. Tetap haram dan Allah tidak menerima. Innallaha thayyibun. Allah itu zat yang maha baik. La yuqbalu illa thayyiba. Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Jadi kalau memberikan kepada Allah, beri yang terbaik. Mau kurban, mau apapun yang terbaik. Allah hanya menerima yang baik-baik. Harta yang haram, ya, itu jadi azab. Dihisap. Ya. Yang halal saja dihisap. Ya, bahwa dihisapnya an malihi aina maktasaba wa fima ablah. Jadi harta itu ditanya itemnya dua. Dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan, untuk apa dikeluarkan, ya. Jadi Masya Allah, yang penting dijaga tadi mata, pendengaran, sama mulut. Sampai ada unsur yang buruk masuk ke mata kita, unsur yang buruk dari ke telinga kita, kemudian unsur yang haram masuk ke mulut kita. Inilah preventif yang luar biasa.